Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas pertandingan antara Harimau Malaya melawan Cape Verde. Skor berakhir 1-1, Harimau Malaya berhasil menahan imbang tim peringkat 72 dunia yaitu Cape Verde. Tapi apakah hasil ini disebut memuaskan atau hanya keberuntungan semata? Di sini aku akan membahas secara lengkap pertandingan ulasan antara Malaysia Harimau Malaya melawan Cape Verde. Yang pertama tentunya aku ingin membahas pada jalannya babak pertama. Tentunya di babak pertama ini pemain Harimau bisa dibilang kurang maksimal. Di mana terlihat banget di babak pertama pemain-pemain masih gugup. Apalagi kita lihat bahwa di lini tengah dan juga lini depan terlihat sekali bahwa tidak bisa menguasai atau melakukan operan yang baik dan sentuhan-sentuhan yang lama. Kalau kita lihat bahwa Noah di posisi tengah sering sekali kehilangan bola, dan juga kalau kita lihat di posisi depan yaitu ada Faisal Halim dan juga Arif Aiman ini bermain seperti egois, tidak bermain seperti tim. Dan kita lihat bahwa banyak sekali syuting-syuting yang menurutku tidak membahayakan kiper dari Cape Verde. Oleh karena itu tentunya ini akan menjadi bahan evaluasi ya untuk Peter Klamowski dalam membentuk tim dan bermain seperti tim dan tidak mengandalkan banyak pemain-pemain individu seperti Arif Aiman yang kita tahu bahwa dia bermain sebagai tim di JDT. Kenapa ketika bermain di skuad Harimau Malaya dia tidak bermain sebagai tim? Dan kita lihat juga bahwa kita tahu semua bahwa Faisal Halim ini memang diandalkan di posisi kecepatannya. Oleh karena itu ketika dia bermain dan juga membawa bola, menurutku dia bermain secara terburu-buru atau tergesa-gesa dan tidak melihat temannya dan mengoper. Oleh karena itu menurutku kedua pemain ini di lini depan sangat merugikan di lini penyerangan dari Harimau Malaya, dan dampaknya pun yaitu Safawi tidak bisa mendapatkan peluang yang benar-benar bisa membantu dia untuk mencetak gol. Kemudian juga di babak pertama Harimau Malaya ketinggalan 1 gol yang dicetak oleh pemain Cape Verde dengan syutingan keras, dan sayangnya kiper tidak bisa menangkap bola dengan baik. Menurutku refleksnya sedikit kurang ya, mungkin karena jam terbangnya yang kurang di JDT ini menyebabkan dia tidak bisa memberikan refleks yang cepat untuk terjadinya gol Cape Verde ini. Kemudian di babak kedua tentunya tidak terlalu ada perubahan yang signifikan, di mana kedua tim tampil dengan buntu, tidak ada peluang-peluang yang sangat bagus. Ada satu dari Harimau Malaya tapi sayangnya tidak dimanfaatkan oleh Safawi Rashid. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa di babak kedua dimasukkan pemain-pemain tua yang sebelumnya aku bahas bahwa pemain-pemain tua seperti Romel Morales atau Paulo Joseu jangan dimainkan lagi, ganti pemain-pemain yang muda untuk bisa menambah pengalaman dan bla 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 bla, udah aku jelaskan. Tetapi pada pertandingan yang krusial seperti ini untuk Malaysia, di mana Malaysia diharapkan bisa untuk menahan imbang Cape Verde dan juga bisa memaintain mentalnya untuk tidak kalah lebih banyak dari Cape Verde. Tentunya Paulo Joseu datang sebagai pahlawan, di mana tentunya walaupun kalau kita lihat bahwa gol ini memang sedikit ada keberuntungan, tetapi gol tetaplah gol, dan gol ini bukan hanya menyamakan kedudukan tapi juga menyuntik moral semangat bagi skuad Harimau Malaya bahwa dia bisa menahan imbang tim dari 72 besar dunia. Kemudian kalau kita lihat juga bahwa di pembahasan kali ini aku sedikit bingung kenapa Cape Verde tidak seperti ranking 72 dunia. Kalau kita lihat bahwa Cape Verde ini sekarang faktanya ya, ini dia adalah tim ranking 72 dunia, di mana tentunya harusnya bisa lebih baik dibandingkan permainan dia ketika melawan Harimau Malaya kemarin. Dan mereka juga kalau kita lihat-lihat bahwa permainan dia juga minim inisiatif menyerang dan tidak terlalu dominan. Justru kalau kita lihat bahwa Harimau Malaya yang kita lihat bahwa memiliki keagresifitasan dibandingkan skuad dari Cape Verde. Kalau kita lihat bahwa pressing dari Cape Verde memang bagus, tetapi ketika sudah melakukan menyerang, aku lihat bahwa dia kayak tidak niat bermain lah. Kemudian tentunya dengan skor 1-1 ini secara
teknis ya. Secara teknis memang dianggap hal yang sangat positif bagi skuad Harimau Malaya. Dan juga aku harap juga Harimau Malaya bisa melanjutkan tren positif ini ketika bermain secara tertutup melawan Cape Verde dan juga bermain secara lebih baik lagi nantinya saat menghadapi Vietnam nanti. Kemudian apa sih yang bikin Harimau Malaya ini spesial ketika nanti akan menghadapi skuad dari Vietnam, yaitu mentalitas dan juga semangat. Ini adalah hal positif yang tentunya harus bisa dijaga oleh skuad dari Harimau Malaya. Tentunya walaupun penampilan saat melawan Cape Verde belum maksimal, tapi ada satu hal yang kita harus bisa untuk di maintain, yaitu adalah mentalitas, dimana saat Harimau Malaya bangkit setelah tertinggal ini merupakan hal yang positif, dimana bisa berhasil untuk menyamakan skor, dan ini juga bisa menjadi bekal ya untuk skuad Harimau Malaya untuk menghadapi laga-laga berikutnya dan tidak masalah ketika sedang tertinggal. Dan kuncinya satu, yaitu bisa tetap tenang dalam menghadapi segala situasi yang nantinya akan terjadi tentunya. Jadi menurut kalian nih, dari hasil seri antara Harimau Malaya melawan Cape Verde ini, apakah kalian ada opini lain atau ada pendapat lain tentang jalannya pertandingan, atau tentang salah satu pemain yang menurut kalian memang tidak layak untuk bermain atau tidak kurang maksimal saat menghadapi skuad dari Cape Verde? Kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada saran atau masukan terkait video aku, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pembahasan kali ini. I love you all, thank you, and bye bye.